kisah yang bercerita tentang kelembutan, tentang kehangatan. Tiada satupun yang dapat untuk memisahkan apakah gerangan yang kurasakan sejak sedari pertama kali kita berjumpa. Bayanganmu selalu mengusik kalbu. Begitu ingin ku bersamamu selalu. Oh, mungkinkah itu? Oh mungkinkah kau sayang padaku? Kilau sinar matamu indah syahdu merayu resah hatiku. Oh, katakanlah, oh katakan kau sayang padaku. Ku ingin kau pun tahu, aku pun sayang padamu. Balik lagi di ngobrol santai bareng. Oke, kali ini saya kedatangan tamu spesial. Nah, kita introduction dulu, perkenalan dulu ya. Ini namanya adalah, kalau saya nggak akan kenalin namanya dulu, kenalin bandnya dulu. Nama bandnya adalah Kaisar Band. Nah, ini berasal dari Solo ya. Jadi ini bandnya tuh ada lagu-lagunya Kerangka Langit, Mulut Angin, terus ada beberapa lagu lainnya, Juara di Lost Label. Ayo, kira-kira ada yang tahu nggak nih siapa? Saya langsung aja ya, Bang Hasil. Bang, halo Bang, mungkin introduction sedikit tentang bandnya dan tentang Bang Band sendiri. Kira-kira apa? Coba. Oke. Ya, saya Bang Nasir Kaisar, vokalis dari grup band saya bentuk tahun 83 ya. 83 ya. Ya, 1983. Sorry. 87. Sorry. Kalau 83 itu band pertama saya waktu saya kuliah di Solo, Magnum. Nah, setelah Magnum, baru saya buat Kaisar itu 87. 87, jadi tahun 87. Ya. Saya baru setahun. Karena pada saat itu saya pada dasarnya ingin ikut festival Lost Label ya, dulu lagi hitnya lah festival rock Indonesia yang dibuat oleh Lost Label gitu. Jadi 87 itu kita udah mulai. Nah, di 88 di tahun selanjutnya kami ikut lagi. Disitulah diwajibkan si peserta itu untuk membuat lagu sendiri. Nah, ternyata Kaisar masuk 10 besar. Bonus 10 besar ini masuk rekaman. Jadi pada saat itu kita ikut yang kedua kalinya di festival rock Indonesia yang dibuat oleh Lost Label itu. 10 peserta yang masuk ke babak final itu diajak untuk rekaman. Gitu. Ya, itu satu pencapaian lah untuk anak band pada saat itu. Kita ngeband ternyata terus masuk dunia rekaman tuh, waduh, luar biasa itu. Senang banget lah pada saat itu. Tahun 87 ya. Mulainya 87. Masih pakai pita tuh. Tapi kalau untuk rekamannya tahun 89 kan. Masih pita tapi kan pita. Kita duain tuh yang gede itu. Kalau salah dulu putus pita katanya. Seru lah. Tahun 87 ya, mulainya Solo ya, dalam acara waktu itu mau ikutan acara Lost Label ya. Dengar-dengar nih katanya sudah sempat juara kan di tahun berapa tuh? Nah, kita jadi Kaisar itu 3 kali ngikutin itu tuh sampai juaranya. Jadi waktu 87 kita nggak dapat apa-apa. Tahun berikutnya kami ikut lagi. Barulah di situ kita Kaisar tuh dapat 10 besar dan ikut rekaman kompilasi 10 finalis. Nah, tahun 90 kita ikutan lagi. Ya. Dari situlah kita juara. Jadi tahun 87 89
87 mulai, 8 88 ikutan, Ikutan. tapi rekamannya 89. 90 ikutan lagi. Baru 90 ikutan lagi. Nah, disitulah Hmm. baru kita juara dan kita diwajibkan juga membuat lagu wajib Ya. ciptaan sendiri, yaitu Garis-Garis Bintang. Jadi kalau teman-teman informasi buat teman-teman, Lox Labor itu dulu ada ajang bergengsi yang ikutannya, salah satunya ada Sahara, ada Rudal, ada Jamrut, itu adalah band-band termasuk God Bless tadi saya dengar ya. God Bless juga Lox Labor ya. Ya, God Bless itu artisnya Lox Labor. Oh ya. Kalau God Bless mah tim juri malah. Tim juri ya. Yang Antono, terus Dodi Pata, Ahmad Albert tim juri. Tim juri ya. Jadi kalau untuk pertandingannya, tapi Sahara termasuk ya. Sahara Rudal ya, peserta semua dari ya. Bandung. Dari Bandung, Power Metal ya. Power Metal dari Surabaya. Waduh, luar biasa ya. Jadi terus ini di luar melenceng sedikit ya. Kita jadi jangan bicara tentang apa namanya. Wah, ini ada sedikit, jadi biar kerasa banget ya. Ini vlog ini kerasa banget live nih, bukan pakai AI nih asli. Jadi tadi tentang band. Nah, sekarang tentang kehidupan pribadi nih, introduction. Kenapa? Apakah udah punya anak atau belum? Oh, Atau udah menikah atau belum? iyalah. Udah Saya jelas ya. sekarang tuh masuk ke tahun 61. Umur ke 61. Saya menikah tahun 95. Istri saya namanya Mariana Situmorang. Anak saya 2. Bulan kemarin Oktober saya baru nikahkan. Oh, Putri saya. selamat. Ya, thank you. Jadi 30 tahun pernikahan. Iya, Tahun 95 ya. 31. 31 tahun pernikahan ya. 30 ya. Wah, luar biasa. Jadi sekaligus biasanya kan kita dengar, wah kalau musisi mah kehidupannya nggak bener lah. Ada yang kadang-kadang yang udah kawin tapi istrinya nggak tahu di mana, kan banyak ya macam-macam cerita. Ada yang mungkin nggak nikah gitu, bener-bener kehidupan sendiri. Tapi yang ini sebagai contoh yang luar biasa, menikah, memiliki anak 2 dan yang satu perempuan, satu laki-laki ya. Ada yang nerusin nggak nih? Ada yang nerusin di musik nggak? Kalau nerusin sih secara serius enggak, tapi mereka dua-duanya anak saya itu senang di dunia musik. Tapi yang Haga itu dia sekarang malah sering mengikuti jadi IO event organizer. Ya, karena udah tahu mungkin kalau main musik uangnya lebih sedikit dari IO. Oke, mungkin bisa di slideshow sedikit. Sebelah sini ada istrinya dari Bang Ben Nasir. Kok pakai? Oh, jangan pakai daster. Ini, tapi ada suaranya tuh kan dengar. Oke, kita lanjut nih sekarang. Bang, ini ada pertanyaan ya biasanya. Sebenarnya nih bermain musik itu kan bisa dibilang susah ya. Tapi waktu sekarang udah wah suara tinggi, nyanyi udah di panggung, udah ibaratnya udah logai lah di panggung. Itu dulu belajar musiknya tuh gimana sih pertama kali, atau kasih kiat-kiat nih untuk teman-teman yang mau mulai belajar nyanyi ataupun yang mau belajar bikin band, yang pokoknya yang pengen baru mulai di dunia musik ini, kira-kira gimana tuh awal mulanya? Iya. Saya tuh memang ke dunia musik, terutama untuk dunia air suara tuh senang udah dari kecil ya. Terus beranjak di SMP, SMA lah. Nah, baru dari situ saya membentuk grup. Dulu ada grup, saya bentuk grup musik jazz sederhana gitu. Jadi Jazz ya? Iya, saya suka dengan jazz standar lah. Dulu musiknya Michael Frank, kayak itu George Benson, Al Jarreau, kayak gitu. Saya agak suka di situ. Nah, terus saya bentuk waktu SMA tuh, ya lumayan lah. Ada beberapa event saya suka ikutan. Nah, di situ tapi saya sekali waktu tuh nonton grup band. Dulu tuh di Bandung ini ada artis yang namanya Dedi Stansa. Waduh, saya cukup terkagum lah kalau lihat dia perform di atas panggung tuh, hebat juga ya, dia main bass tapi vokalnya pun juga luar biasa gitu. Kapan saya nyanyi seperti itu? Nah, pas saya kuliah kesampaian lah keinginan itu tuh. Nah, ternyata grup band saya ini yang tadinya dari hobi ya jadi ya cukup dikenal lah untuk pada zamannya di Indonesia. Nah, kalau untuk memulai ya pada dasarnya saya mempunyai kesenangan untuk bernyanyi. Terus keselanjutannya saya juga aktif di paduan suara gereja. Jadi di paduan suara gereja, terus saya pun juga punya paduan suara. Saya ikut paduan suara di Solo tuh ada semi profesional lah.
Jadi kita tuh sering paduan suara ini tuh mengisi di berbagai event atau melayani di gereja, berbagai denominasi gereja gitu. Ini terdiri dari berbagai pesertanya tuh terdiri dari berbagai gereja juga gitu. Jadi pelatihnya juga bagus. Nah, saya cukup terlatih lah di situ untuk mengolah vokal pada saat itu. Oh, luar biasa ya. Jadi sebenarnya dari muda itu kalau saya baca tadi, saya bukan baca ya, saya rangkum. Jadi kadang-kadang kita nggak memulai sesuatu, tapi memang kita harus melibatkan ya, ikut keterlibatan di dalam satu ya, mau dari nyanyi, maunya komunitas yang akhirnya membuat kita jadi ada aktivitas rutin. Nah dari situ akhirnya tadi saya dengar influence-nya salah satu influence tertinggi berarti Dedi Stansa itu ya. Iya, kalau secara perform di panggung ya. Perform panggung ya. Mungkin ada influence lain gitu, Bang? Ya dulu pada era itu kayak Mick Jagger itu cukup menjadi inspirasi saya. Ya. Wow. Terus ada vokalis dari Van Halen itu David Lee Roth namanya tuh. Vokalis Van Halen. Berarti nih buka kartu pernah gondrong dong. Sempat. Nanti kita keluarin gambarnya, foto gondrongnya ada, saya punya, nanti kita keluarin gambar gondrongnya. Terus fotonya apalagi di Kaisar nggak pakai baju. Wah. Jadi mulai beraktivitas ya, kita mulai beraktivitas, kita cemplung di dalam satu aktivitas rutin supaya musikalitas juga terbangun ya, yang baru mau belajar jadi mungkin ikut aja dulu. Nah, mungkin gitu ya, ikut dulu, apalagi kalau diseriusin mungkin nanti keluar niat lebih lagi tinggal dilanjutkan seperti itu ya. Iya. Jadi memang dulu itu kita waktu saya mempergunakan waktu setelah kuliah, kita tuh sering latihan ya, dan latihan itu ya cukup serius, intens ya, 4 jam sekali latihan tuh ya. Kita 4 jam lumayan kan, sampai suara tuh tenggorokan tuh parau, tapi besoknya kita latih. Jadi memang dengan latihan yang cukup disiplin menurut saya pada saat itu, ya akhirnya di panggung pun juga memang berbeda gitu. Kalau persiapan kita udah matang gitu ya, di panggung pun juga kita ngerasa di panggung lebih enjoy karena persiapannya sudah bagus gitu ya. Jadi di panggung pun juga kita merasa nyaman dengan teman-teman segrup gitu ya. Segrup ya, iya. Nah berikutnya nih Bang, biasanya kan kalau nyanyi apalagi saya lihat nih umur sekarang 61 ya, memasuki umur 61 masih bermusik, nanti bulan Desember juga masih ikutan acara besar di Yogyakarta ya untuk acara festival rock. Jadi gimana sih caranya supaya nggak bosen, karena kebanyakan anak musik sekarang penyanyi baru main 2 tahun 5 tahun belum juga bandnya jadi udah bosen gitu ya. Gimana cara menjaga komitmen itu supaya tetap sampai sekarang tuh masih semangat gitu, gimana nih? Kalau untuk saya, kebetulan saya memang untuk genre itu nggak mau dikungkung ya. Saya suka rock, tapi mengawalinya di dunia musik itu saya di jazz gitu ya. Jazz lah ya, mungkin jazz atau apa gitu ya. Kayak Michael Frank apa itu masuk jazz. Ya diawali itu. Jadi saya tidak membatasi genre, tapi saya menyukai menurut saya musik-musik yang bagus lah menurut saya. Jadi akhirnya saya bisa masuk di komunitas-komunitas yang ada gitu. Jadi saya bisa masuk ampolnya di acara, ada yang mereka membuat acara, ya saya bisa masuk di situasi itu. Oh, jadi jangan tertutup ya, jangan seperti katak dalam tempurung. Jadi maksudnya tuh kita harus supaya nggak bosan. Kalau memang betul juga ya, kalau kita di satu tempat aja bosan lama-lama. Tapi ketika kita membuka diri, kita ketemu sama ini, jadi kita mungkin di sini kalau ibarat makan mah nggak kangkung aja ya. Kadang-kadang bayam, kadang-kadang tongkol, pindang, kadang-kadang yang ekstrim food juga. Jadi seperti yang tadi saya bilang bahwa saya juga mengawali untuk bernyanyi itu di paduan suara kan. Ya. Jadi paduan suara, terus saya juga selalu terlibat juga di tim musik gereja gitu. Ya. Di semua apa yang saya suka, saya ikut di situ. Ya. Jadi akhirnya saya memperlebar kapasitas saya, memperlebar wawasan saya juga, memperlebar juga pertemanan saya. Luar biasa ya, tidak bosan jadi.
Jadi jazz iya, rock nggak usah ditanya, legend. Hampir seluruh pemain band rock itu harus nyanyiin lagu wajibnya, salah satunya Kaisar ini. Belum lagi di tadi paduan suara, berarti masuknya klasikal juga dan lain-lain ya. Berarti dengan part dan lain-lain. Jadi luar biasa ya itu untuk teman-teman supaya nggak bosan, itu mungkin bisa dijadikan satu contoh ya. Nah berikutnya nih, coba kasih tips and trick bang. Tips and trick apa aja? Siapa tahu kan gini, wah saya punya tips and trick. Misalnya mau dari segi apa aja boleh, dari teknik atau dari apa, atau yang mau jadi artis. Misalnya nih kalau saya pribadi kadang-kadang saya gimana cara-cara, kalau saya daripada main di Indonesia main di luar negeri aja, karena promotion lebih besar daripada trik saya daripada main di Indonesia. Tapi mungkin Bang Mendy punya trik lain gitu yang bikin sampai sesukses ini. Mungkin ada trik, kasih teman-teman. Ya, memang bagusnya kalau seorang vokalis atau seorang grup band, dia mempunyai manajemen yang bagus ya. Mempunyai manajemen yang bagus, mempunyai manajer yang bagus. Jadi konsentrasi si senimannya, konsentrasi si artisnya tidak terfokus menjadi ngurusin kontrak lah, ngurusin secara teknikal di grup. Dia fokus terhadap kemampuan talenta yang dia miliki gitu. Ya, dia mungkin buat lagu terus mengorganize di timnya dengan adanya manajer bisa terkelola dengan baik. Karena memang tidak sedikit grup band itu pecah. Karena pengelolaan si 5 orang atau 6 orang atau 4 orang ini, karena kemauannya bisa beradu argumen argumen. Cocok ya. Jadi ini harus terkelola dengan baik. Jago-jago nih. Kan si egonya ini harus termanage dengan baik, Bre. Nah, itulah kalau menurut saya trik dan tip untuk bisa seseorang itu semakin baik. Kita harus punya manajemen, kita harus punya manajer yang bisa mengurusin semua, mengurusin dan mengangkat si artisnya gitu. Ini luar biasa ya tips and triknya, bukan jadi tips and triknya termasuk saran juga nih. Jadi saran yang sangat luar biasa untuk teman-teman yang bandnya pengen ke depan bakal bagus, dari awal bentuklah manajemen yang solid ya. Betul. Supaya ke depannya enak. Jadi jangan sampai nanti susah di kemudian hari ya. Betul. Kita sedia payung dulu sebelum hujan. Ya kalau untuk si personnya sih, umpamanya saya seorang vokalis, saya harus berlatih untuk tidak henti-henti ya. Betul. Jadi secara fisik saya pun juga harus mengelola fisik saya, secara vokal saya pun juga harus vocalizing kayak gitu. Itu mungkin seorang player gitar dia harus fingering lah. Kan itu karena akan menunjang itu. Betul. Jadi seseorang player, seorang artis vokal harus tidak henti-hentinya untuk berlatih. Oke. Jadi luar biasa ya. Aduh, ini yang terakhir nih. Aduh, jadi banyak nanya, nggak apa-apa ya. Mumpung nih orangnya juga lagi available, biasanya kan sibuk ke Solo, ke Jogja. Nah, yang terakhir closing statement. Coba kasih closing statement apa aja buat teman-teman yang nonton supaya mereka bisa tetap semangat. Kasih closing statement. Iya, pada prinsipnya Tuhan tuh memberikan talenta di berbagai kemampuan untuk manusia ya. Jadi kalau memang kita suka di bidang kita, maksimalkan dan kita serius di situ. Saya percaya kalau seseorang serius di bidangnya, pasti ada jalan. Tuhan akan bukakan jalan itu. Dan kelola itu dengan baik, bertanggung jawab. Jadi di saat kesempatan itu ada, pergunakan dan jadilah inspirasi di saat kesempatan masih Tuhan berikan. Itu aja. Wah, kita kasih tepuk tangan luar biasa. Jadi tipsnya adalah jangan pernah menyerah, terus konsisten dengan apa yang kita mulai. Jangan pernah kita di tengah-tengah kayaknya nggak akan jadi. Jalanin terus, pasti selalu ada jalan. Oke, mungkin segitu dulu bersama Ban Hasir Kaisar dengan bandnya. Sukses terus ya, kita sukong terus, kita dukung terus untuk bandnya Kaisar ini berkancah ke depannya, karena lagu-lagunya kita udah kangen banget ya. Oke, mungkin sebentar ya, ada promo sedikit ya. Ya boleh. Jangan lupa tanggal 6 Kaisar akan main di event besar di Yogyakarta, di Jogja Rock Harta.
Yogyakarta. Yogyakarta. Nah, luar Event biasa. ini besar karena melibatkan artis luar negeri dan dalam negeri. Artis luar negeri siapa bocorannya? Ada Halloween, ada Anthrax, ada Ugly Kid Joe. Halloween. Itu luar biasa lah. Terus ada The Who, ada juga ada beberapa artis Indonesia yang cukup besar kayak Jamrud, terus kami Kaisa. Saya ulang lagi, tanggal 6 Desember ya. Desember ini nih. Desember ini ya 2025. Namanya tadi apa? Yogyakarta. 6 Desember 2025 Yogyakarta. Di Jangan Stadium lupa Kridosono. Stadium Kridosono ya. Tapi ini gitarnya nggak bisa rock, jadi nggak bisa pakai lagu rock ya kan. Tapi nggak apa-apa, pokoknya stay tune terus dan juga support semua orang-orang yang telah berjasa buat permusikan di Indonesia. Oke. Thank you, Ray. Oke, ini kita tutup refnya aja mungkin ya. Mungkin kah? Oh iya. Oke. Mungkinkah kau sayang padaku, kilau sinar matamu indah syahdu merayu rasa hatiku. Oh, katakanlah, oh katakan kau sayang padaku. Ku ingin kau pun tahu aku pun sayang padamu. Oke, sampai bertemu lagi di ngobrol santai bareng. Thank you.